Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya di kelompok dulu bade ngawacana tentang situs asli. Satu acana dipakai di Aisyah. Kayak Jujur ada bahkan sarung ngalias. Ada ya? Pas sabar halami di dia. Di 2007 kira 20-an, 20 tahun lah. Kanggo nu ngarawat Asana Gede kan dia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mungkin dari BPCB Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya, itu langsung dari pusat. Terus ada juga dari Budbar provinsi, terus dari kabupatennya sama dinas pariwisata. Mungkin untuk tahap terakhir tahap desa itu semua punya ini sendiri gitu. Abu Sabaraha situs Astana Gede dibuka. Pelayanan untuk pengunjung biasanya jam 7.30 dan berakhir mungkin itu pun melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam. Biasanya kalau udah nggak ada orang jam 4, jam 16 sore ditutup. Terkecuali masih ada sekelompokan orang masih di dalam, mungkin ya ditunggu gitu. Atas sabar halami situs Astana Gede ngaji. Untuk situs Astana Gede Kawali mungkin untuk berapa lama mungkin bisa dihitung sendirilah. Mulai dibuka untuk umum di tahun 1984-85 itu langsung dari Arkenas. Kaping sabaraha situs Astana Gede dia bidangnya. Nah untuk tanggalnya itu saya kurang begitu paham, cuman mungkin ya di tahun yang sama itu di tahun 1984-85 terus itu pun bertahap gitu kan, mulai dari pemugaran terus penataan di tahun 1995-96 berlanjut sampai sekarang juga penataan terus penataan. Kenapa bisa disebut Astana Gede? Nah kenapa dibilang Astana Gede Kawali? Memang dulunya emang sebelum dinamakan Astana Gede Kawali itu kan di sini disebutnya Kabuyutan Sang Hyang Lunyanyang. Nah, cuman di waktu Syekh Pangeran Usman sama dalam Adipati Singacala, beliau yang mungkin utusan di Kesultanan Cirebon, bisa dibilang orang yang pertama Islam Kawali. Nah, setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di sini, baru dibilang Astana Gede Kawali. Astana tuh makam, gede itu gede gitu. Mungkin kalau bahasa Indonesia gede itu besar gitu kan ya, bukan berarti dalam artian fisiknya besar, cuman pengaruhnya sangat besar gitu kan. Beliau ini kan bisa dijadikan perubahan dari penganut agama Hindu ke masa Islam gitu. Nah untuk peninggalan yang ada di situs Astana Gede Kawali itu yang pertama ada 6 buah prasasti, itu peninggalan dari Niskala Kencana. Terus ada batu kursi atau batu palinggi, terus ada Linggayoni, terus
ada Purnen Berundaknya juga, ada makam kuno, dan terakhir mungkin mata air Cikawali. Naon anu jadi hal menarik di situs Astana Gede? Hal yang paling menarik mungkin dari nilai sejarahnya. Di sini terdapat kan ada batu tulis, yaitu di sana yang mengandung begitu kental dengan makna ataupun nasihat. Terus mungkin yang menarik untuk peziarah juga mungkin bisa jadi, karena di sini kan ada makam kuno yaitu Adipati Singacala dan Syekh Pangeran Osman, yang mana beliau itu kan orang yang bisa bilang orang yang besar. Tradisi naon bae anu aya di situs Astana Gede? Kalau tradisi mungkin untuk tahunan di sini biasanya kalau menjelang hari jadi Kabupaten Ciamis, biasanya para inahong dari kabupaten berkunjung ke Astana Gede Kawali untuk acara ziarah. Biasanya di tanggal 9 Juni. Mungkin insya Allah besok tanggal 9 Juni para inahong yaitu Bapak Bupati beserta reng-rengan datang ke sini untuk berziarah. Itu yang kedua mungkin tradisi Nyarlumar, yang mana Nyarlumar di sana kan itu menampilkan mungkin kesenian-kesenian tempo dulu. Jadi digelar di sini semalam suntuk. Itu acaranya 2 tahun sekali. Dina waktu naon dilaksanakan tradisi di Astana Gede? Ya, untuk tradisi ziarah Pak Bupati biasanya di tanggal 9 Juni. Gitu. Nah, yang kedua untuk Nyarlumar, mungkin untuk hari dan bulannya itu nggak tentu, cuman tahun 2 tahun sekali. Malam dilaksanakan malam atau siang? Kalau ziarah biasanya siang, pagi siang lah. Untuk Nyarlumar biasanya diadakan malam hari, malam suntuk kan. Mas sejarah singkat situs Astana. Nah, mungkin sejarah singkatnya dulu di Kawali pernah berdiri satu kerajaan, yaitu namanya Sunda Galuh. Kalau nggak salah di abad ke-14 berdiri satu kerajaan yaitu Sunda Galuh. Itu pun keraton yang sampai sekarang belum diketahui. Nah, untuk situs Astana Gede ini katanya sebagian dari wilayah keraton. Jadi bukan kerajaannya di sini, tapi di Kawali. Karena kenapa nggak dibilang di Astana Gede Kawali? Karena kan masih banyak kemungkinan di sekitar Kawali diketemukan bekas-bekas ininya keratonnya kan, gitu. Terus nah waktu di kerajaan Sunda Galuh dipegang sama dirajai sama Prabu Linggabuana. Nah, waktu itu terjadi satu peristiwa, yaitu perang Bubat, yang mana perang Bubat di sana antara kerajaan Sunda Galuh sama Majapahit. Nah, tujuan Majapahit sebenarnya bukan untuk peperangan. Tadinya Hayam Wuruk ingin mempersunting Dewi Citaresmi atau Dyah Pitaloka. Nah, cuman dari sini serahan ke Bubat, di Bubat malah diterimanya sama Gajah Mada. Gajah Mada bukannya dipersembahkan ke Hayam Wuruk, malah beliau punya siasat, punya ambisi ingin menaklukkan kerajaan Situng Nusantara, cuman Sunda Galuh yang tidak tahu beliau. Makanya dengan siasat liciknya Dyah Pitaloka dijadikan upeti. Nah, daripada dijadikan upeti, mendingan bela pati, makanya semuanya gugur di kalangan Bubat. Baru abul jasadnya dikirim ke sini. Di sana ada namanya Batu Pangentungan, itu tempat abul jasad Dyah Pitaloka. Terus Batu Panyandungan itu tempat abul jasad Prabu Linggabuana. Yang terakhir ada Batu Panyandaan, itu tempat abul jasad Permaisuri Dewi Lalisi, ibunya dari Dyah Pitaloka. Gitu.
Nah, untuk kesininya pas di Sundagaluh terpecah menjadi dua, menjadi Galuh Pakuan sama Sunda Pakuan. Galuh Pakuan tetap ada di Kawali, Sunda Pakuannya di Bogor. Nah, mungkin dari perpecahan itu ada perselisihan paham, kemudian disatukan lagi sama Prabu Siliwangi, menjadi antara dua kerajaan Galuh Pakuan sama Sunda Pakuan dijadikan menjadi Pakuan Pajajaran yang terkenal sekarang adanya di Bogor. Otomatis kerajaan Galuh Pakuan dibawa ke Bogor, otomatis dikawali menjadi kosong. Makanya Kesultanan Cirebon langsung mengutus dalam Adipati Singatela sama Syekh Pangeran Usman untuk mengisi kekosongan di Kawali, yaitu beliau untuk mengubah dari penganut agama Hindu ke masa Islam gitu. Nah, mungkin yang terakhir di ujung itu ada namanya Mata Air Cikawali, yang mana Mata Air Cikawali dulunya tempat pemandian keluarga keraton. Nah, untuk sekarang diperuntukkan kalau kita mau berziarah ke makam Syekh Pangeran Usman sama dalam Adipati Singatala, dianjurkan, bukan diwajibkan ya, walaupun nggak ke sana sih nggak apa-apa ya, tapi dianjurkan kita ngambil wudhu dulu di sana ataupun bersih-bersih di sana gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mungkin itu pun menurut versi yang saya ketahui. Mungkin di luar sana masih banyak versi-versi yang lain. Kalau saya ini juga masih belajar dan terus belajar gitu kan. Kalau saya isinya terfokus ke fakta di lapangan. Fakta di lapangan seperti itu. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wawancara di orang Surabaya, mudah-mudahan aya manfaatna sareng biasa janten pelajaran kanggo orang Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.